Bagaimana kita bisa mengenal tentang informasi dan informasi yang ada di pasar modal atau di pasar keuangan, ini bagaimana aturan mainnya dan bagaimana kita menyikapi informasi ini, dan kemudian pada akhirnya saya akan sharingkan understanding research analyst job. Jadi kalau Anda mengerti analisa-analisa yang dipublikasi atau berita-berita yang dipublikasi, dari mana sih datangnya dan bagaimana analisa-analis itu membuat sebuah informasi yang nantinya bisa Anda dapatkan, lalu bagaimana menyikapinya. Tetapi sebelum itu yang perlu Anda perhatikan adalah tentang teori the value of information, karena ini sangat penting sekali. Banyak dari trader tidak mengerti tentang informasi itu sendiri dan mereka sama sekali buta antara data yang menjadi kenyataan dengan informasi yang bersifat opini ataupun informasi yang kita kategorikan sebagai informasi sampah. Itu mereka tidak bisa membedakan, sehingga pada akhirnya banyak sekali yang terjebak. Terinspirasi dari salah satu saudara kita yang ada di A-Club membeli sebuah saham akibat dari informasi-informasi yang tidak jelas, kemudian dia mengalami kerugian, dan akhirnya kami merasa perlu untuk memberikan satu edukasi tentang value dari informasi itu sendiri. Oke, learn the truth about information. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, informasi beredar dan luar biasa cepat tanpa mengenal waktu dan jarak. Dimanapun dan kapanpun Anda berada, informasi di belahan dunia manapun dapat diakses dengan hanya menggerakkan jari melalui internet mobile. Informasi tentang ekonomi, kinerja emiten, rumor, berita politik, dan seluruh yang dapat mempengaruhi pergerakan harga tidak lagi dapat dibendung dan secara keseluruhan menyebabkan pergerakan harga yang semakin susah diprediksi berdasarkan teori pada umumnya. Jadi kalau kita sudah punya satu teori tetapi ternyata teori itu dipatahkan oleh informasi-informasi yang begitu cepat beredar, ini disebabkan karena kemajuan teknologi itu sendiri juga ya. Informasi memiliki nilai expired dan pelaku pasar semakin agresif untuk berspekulasi terhadap berita yang keluar, sehingga tidak jarang investor itu menjadi korban dan merugi besar akibat salah percaya terhadap satu informasi. Sekarang kita akan belajar tentang teori diffusion of information yang harus diketahui oleh setiap investor dalam menyikapi dunia penuh informasi saat ini. Ini menjadi core yang sangat penting, walaupun tidak secara direct mempengaruhi performa trading kita, tetapi setidaknya dengan Anda mengetahui konsep ini, Anda tidak lagi menjadi seorang investor yang gampang tertipu oleh info-info yang tidak bertanggung jawab, dan Anda benar-benar bisa memantapkan diri untuk menentukan karakter Anda sebagai seorang trader itu harusnya seperti apa. Scope of discussion kita hari ini adalah basic dari teori market efficient atau efficient market hypothesis. Ini ada di dunia financial market. Kalau Anda kuliah finance, Anda akan juga belajar tentang efficient market hypothesis. Kita tidak membahas secara full, tetapi hanya konsep dasarnya supaya Anda mengerti apa yang sebenarnya disebut dengan information dan bagaimana pengaruhnya terhadap market. Kemudian tipe dari informasi dan apa yang harus kita percaya, dan how to deal with information. Ini yang paling penting ya. Bagaimana kalau kita sudah mendapatkan informasi, lalu apa yang harus kita lakukan. Kita akan masuk di dalam pembahasan pertama, efficient market hypothesis, EMH. Eugene Fama tahun 1970 memperkenalkan teori EMH yang menyatakan bahwa pergerakan harga saham atau market apapun itu sudah merefleksikan, mencerminkan semua informasi yang terkait pada perusahaan atau aset tersebut. Jadi menurut dia tidak ada sebuah informasi itu yang dapat kita gunakan lagi untuk mendapatkan keuntungan yang superior gitu, karena semua informasi itu sebenarnya sudah terserap dan sudah dipakai untuk pergerakan harga itu sendiri. Pada pemahaman ini, seluruh informasi tidak hanya dibatasi pada financial news, tetapi juga politik, sosial ekonomi, budaya, persepsi, dan opini publik, ya. Kemudian rumor, dan ini semuanya dapat mempengaruhi pergerakan harga, sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat mendapatkan keuntungan dengan memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang, karena diasumsikan tak seorang pun mampu mengetahui informasi sebelum publikasi dilakukan, sehingga siapapun akan berada dalam posisi yang sama. Ini yang penting ya. Jadi menurut Eugene Fama, informasi itu didapatkan oleh semua orang dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui informasi yang bakal keluar di masa depan, sehingga nggak ada yang bisa memperoleh keuntungan superior dari informasi tersebut ya. Ini yang disebut efficient market hypothesis. Dan EMH ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah strong market EMH, kemudian semi strong market EMH, dan weak market EMH ya.
Tidak ada metode analisis apapun yang mampu menganalisa pasar itu pada level weak market EMH. Dan ini konsepnya strong form, semi strong, dan weak form. Weak form ini yang paling dasar. Ini ada market-market tertentu yang memang tidak bisa dianalisa apapun karena memang dia sangat weak untuk efficient market hipotesisnya. Penyerapan terhadap informasi yang tersedia itu sangat sedikit untuk memberikan impact. Jadi mau informasi apapun dia tidak bisa mempengaruhi pergerakan harganya, itu berada di weak form. Kemudian semi strong form ini masih ada bagian yang bisa mempengaruhi, nanti kita akan belajar lebih jelas. Dan kemudian strong form itu highly correlated. Nah, kalau kita bicara weak, pasar di mana harga sepenuhnya mencerminkan informasi masa lalu. Ingat, harga yang ada di sini itu sudah mencerminkan informasi di masa lalu. Jadi info yang sudah keluar, berita yang sudah keluar itu sudah terrefleksi 100% pada harga, sehingga pergerakan harga sekarang itu yang sudah disebut dengan price in, ya. Jadi Anda harus mengerti tentang price in. Kenaikan BBM sudah price in nggak ya dengan harga saat ini? Nah, informasi kenaikan BBM yang kemarin dilakukan oleh pemerintah 6.800 naik itu sudah price in. Kenapa? Karena berita itu sebenarnya market sudah melakukan absorbing, ya. Jadi mereka sudah tahu bahwa BBM sekarang floating, sehingga kenaikan BBM sekarang ini sudah tidak lagi seperti dulu. Kalau ada informasi kenaikan BBM, serta-merta market itu akan langsung turun atau bagaimana ya, atau naik. Tetapi kalau sekarang naik 200 itu sudah menjadi hal biasa. Karena apa? Sudah terserap. Ini yang disebut, kalau di week itu harga yang terjadi saat ini sudah merefleksikan informasi di masa lalu. Dan dikatakan bahwa ini efisien dalam bentuk rumah jika informasi masa lalu itu tidak akan dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Inilah yang akan menjebak seseorang masuk di dalam random walk theory yang diperkenalkan oleh Barton Malkiel. Dikatakan bahwa tren itu tidak bisa dianalisa karena tren itu bergerak random. Apalagi informasi, kalau orang merasakan bahwa informasi itu bisa dipakai untuk memprediksi, itu salah total karena ada teori tentang efficient market ini, ya. Nah, efficient market dalam bentuk weak itu biasanya juga terjadi pada saham-saham yang floating share atau saham yang beredar di masyarakat itu sangat sedikit dan fully controlled by the emitter, ya. Jadi kalau emiternya yang memegang kendali 100%, maka informasi apapun tidak akan merefleksikan. Karena apa? Yang bermain pada market itu hanya satu pihak, one party only, ya. Sehingga tidak ada yang namanya crowd. Karena kita percaya bahwa market bergerak itu karena supply and demand, dan supply and demand itu tidak dibuat-buat, tetapi supply and demand ini dihasilkan oleh crowd behavior. Jadi yang harus kita pentingkan adalah sekarang kalau misalnya saham-saham itu adalah saham yang tidak bergerak di dalam suatu kondisi yang wajar, di mana berita bagus juga tidak membuat dia naik, berita jelek juga tidak membuat dia turun. Artinya apa? Ada kemungkinan memang floating share-nya sangat sedikit dan hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Kemudian kita masuk di dalam yang kategori kedua, strong, semi strong, efficient market hypothesis. Pasar di mana harga sepenuhnya mencerminkan informasi masa lalu, ini sama dengan yang weak EMH, tetapi informasi yang sedang dipublikasikan, berarti current information yang saat ini lagi hot, itu juga dipakai untuk mencerminkan. Nah, disinilah yang membedakan yang namanya semi strong. Itu ada informasi yang current information itu dapat mempengaruhi pergerakan harga. Antara lain apa? Informasi yang hanya mempengaruhi harga sekuritas emiten, ya. Jadi ada corporate action, dividen, merger, akuisisi, pergantian direksi, ini masuk di dalam corporate action. Jadi harga sekuritas emiten itu akan terpengaruh dengan corporate action news. Jadi ini yang Anda harus ketahui bahwa news corporate action seperti dividen, merger, akuisisi, pergantian direksi, dan seterusnya, begitu dia diumumkan, ini langsung akan membuat harga itu bereaksi. Ini market yang masuk di dalam semi strong. Kemudian informasi yang mempengaruhi saham dan derivatif, regulasi tentang reserve requirement, ya, kemudian current adequacy ratio untuk bank, dan ini akan mempengaruhi kelompok emiten perbankan. Contohnya seperti itu. Informasi yang mempengaruhi semua sekuritas, perubahan suku bunga, BI rate, inflasi, exchange rates, ini berarti masuk di makroekonomi. Apabila ini bisa menggoyang karena ini adalah informasi yang diberikan secara langsung real time saat itu, dan ini berdasarkan fact, maka itu disebut semi strong, ya. Pasar masih menerima, pasar masih bisa bergerak atas dasar informasi-informasi yang
ada yang current ya. Tapi kalau di weak market efficient dia tidak akan terpengaruh di situ. Ini yang harus kita ketahui. Dan kita masuk kepada strong EMH, pasar di mana harga sepenuhnya mencerminkan informasi masa lalu dan informasi yang sudah dipublikasikan, termasuk informasi private ya. Jadi ini mirip dengan yang semi strong, tetapi termasuk private information, insider trading itu juga akan langsung menggerakkan harga dengan signifikan. Pasar dikatakan efisiensi kuat jika tidak ada investor yang dapat menggunakan informasi private untuk mendapatkan keuntungan tidak normal ya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa informasi yang abnormal itu pun sebenarnya pada saat dia dipublikasi itu semua akan mendapatkan informasi yang sama, dan itu tidak bisa menggerakkan pasar kecuali informasinya leak atau bocor ya. Nah, singkatnya yang paling mudah untuk Anda pahami, untuk strong market hypothesis EMH ini biasanya laporan keuangan itu akan langsung terefleksi. Jadi misalnya laporan keuangan dikeluarkan, harga itu akan mengejar ke intrinsic value-nya, apakah dia itu overvalue atau undervalue, harga akan melakukan adjustment. Berbeda dengan Indonesia, kadang fundamentalnya bagus, laporan keuangannya bagus, PE-nya murah, intrinsic value-nya sudah dihitung di harga tertentu yang cukup tinggi, tetapi harga tidak naik-naik ya. Lama sekali, jadi terjadi ada gap yang cukup besar antara current price ya, current market price, jadi kondisi harga berdasarkan pergerakan harga di market, dengan harga intrinsic value-nya terjadi gap yang cukup besar. Itu terjadi di Indonesia. Oleh karena itu di Indonesia kita masih masuk di dalam semi strong sebenarnya. Kalau strong market hypothesis, informasi baik yang masa lalu maupun yang masa sekarang ataupun private news itu akan menyebabkan harga melakukan adjustment kepada harga yang seharusnya. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi penetrasi informasi kepada market itu berbeda di setiap kondisi negara. Negara yang menganut weak EMH, informasi apapun harusnya tidak ada yang bisa merubah. Kenapa? Karena harga inilah merupakan respon dari informasi. Itu dianggap bahwa informasi dan harga sekarang berjalan bersamaan ya. Ingat konsepnya, itu kalau market yang weak. Harga saat ini yang Anda lihat tick by tick itu sudah price in 100% dengan informasi masa lalu. Kalau semi strong itu dikatakan bahwa harga yang berada sekarang ini masih ada yang belum terpengaruh oleh news yang akan keluar sekarang. Jadi begitu ada news yang keluar, dia langsung goyang harganya ya. Harga yang ada sekarang itu bisa mempengaruhi. Oke. Jadi yang membedakan jelas ya, kalau seandainya yang semi strong ST ya. Ini harga sekarang, price now, ini ditambah dengan news yang baru, ini akan menghasilkan new price ya. Ini yang Anda harus ketahui, dan efeknya tidak secepat strong market. Kalau strong market dia langsung melakukan adjustment dan tidak memakan waktu lama. Nah, dari sini kita akan ngerti bahwa setiap negara respon terhadap informasi juga berbeda-beda, dan disinilah kita bisa mulai membedah, benar nggak ya kalau setiap kali ada informasi, apakah itu informasi dari mana, segala macam, itu akan memberikan satu perbedaan gitu terhadap perubahan gerak. Nah, otomatis kita harus mengerti tentang jenis-jenis informasi. Kita mengkategorikan informasi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan fakta atau fact base. Yang pertama adalah macroeconomic news ya. Ini adalah interest rate, GDP ya, GDP itu pertumbuhan ekonomi, kemudian currency ya, kemudian inflation, unemployment, terus central bank rate, dan ada lagi trade balance ya, current account deficit, dan seterusnya. Informasi ini didapatkan secara gratis dan bersamaan melalui media massa yang akan mempengaruhi pergerakan market secara keseluruhan. Ini akan mempengaruhi semi strong market ya, seperti tadi macroeconomic news itu dianggap bahwa harga yang bergerak sekarang itu belum di-adjust lagi dengan news-news yang bersifat fact base makroekonomik. Jadi begitu ini keluar datanya, harga langsung bereaksi ya. Kemudian di strong market pun demikian. Strong market efisien itu memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan news seperti makroekonomi, fact base ya. Dan fact base ada yang bentuk kedua, politik and social news. Terkait pemerintahan, kondisi kehidupan negara juga ini didapatkan gratis melalui media. Kerusuhan itu sosial ya, dan politik, kemudian kelaparan dan seterusnya. Jadi ini mempengaruhi juga, tidak hanya financial.
Kemudian yang ketiga yang berdasarkan fact base itu ada corporate action news. Informasi resmi emiten yang berupa keterangan publik tentang rencana kerja perusahaan terkait aksi korporasi seperti apa saja, ada right issue, private placement, akuisisi, penerbitan obligasi, divestasi, stock split dan sebagainya yang akan dipublikasi secara resmi melalui keterbukaan informasi, ya istilah resminya keterbukaan informasi dalam bentuk laporan resmi yang dapat dibaca melalui media massa atau website di IDX, ya Indonesia Stock Exchange. Jadi jangan percaya kalau kita sebut ada yang mengakuisisi, ada yang melakukan pembelian, biasanya itu seringkali lewat BBM, lewat rumor, ya ada akuisisi dan sebagainya. Ini berita kalau tidak didasari dengan fact base, di mana fact base itu ada keterbukaan informasi yang dalam bentuk dokumen dapat Anda lihat di websitenya IDX yang mereka harus melakukan RUPS setiap melakukan ini, maka itu berita bukan berdasarkan fake news. Pada saat dia mempublikasi keterbukaan informasi, news itu sudah masuk di ranah publik, sehingga ini yang disebut dengan efficient market. Tidak ada lagi berita-berita yang insider itu. Semua sudah masuk ke publik, semua bisa dilihat secara bersamaan. Everybody can read the news dan kita tinggal menunggu responnya. Nah, ini memang berita yang secara fact, legal dan real beritanya, ya. Dan Anda bisa menikmati juga. Kemudian earning report, ini informasi resmi mengenai hasil kinerja perusahaan yang dipublikasi setiap 3 bulan melalui media massa dan website IDX. Laporan kinerja keuangan sudah diaudit oleh akuntan publik. Jangan percaya perusahaan X itu untung ratusan persen hanya melalui BBM atau melalui katanya, karena kita harus kembali lagi mengacu kepada fact base-nya. Ini jelas semua ada dasar hukumnya dan ini sudah dipublikasi secara resmi di regulator terkait. Jadi ini jenis informasi yang perlu Anda perhatikan karena ini adalah berdasarkan fakta. Dan jangan percaya sebelum Anda melihat fakta yang dipublikasi oleh lembaga yang resmi ditunjuk oleh suatu negara itu. Kalau di Indonesia ada Bursa Efek Indonesia, ya, dan diawasi oleh OJK. Oke. Nah, tipe informasi berikutnya adalah opinion based. Yang pertama adalah kita kategorikan garbage and social news. Ini merupakan jenis informasi yang paling rendah tetapi paling banyak diminati investor. Kabar burung dari komunitas dan informasi yang tidak memiliki dasar informasi legal beredar dengan cepat melalui BBM, website, dan blog yang tidak jelas kredibilitasnya, sosial media, informasi teman, bahkan dari broker agent. Ini adalah informasi yang harus diabaikan dan investor tidak dibenarkan mengambil keputusan beli jual berdasarkan news jenis ini. Tetapi sayangnya banyak sekali informasi ini menyebar di mana-mana dan ini yang paling disukai melalui BBM, melalui katanya dan sebagainya, ya. Ada rumor, bahkan di koran-koran zaman sekarang di kolom sebelah kiri bawah biasanya di beberapa koran financial melampirkan, ya, rumor pasar, bayangkan. Dan rumor ini akan akuisisi, akan segala macam. Padahal kita tahu yang namanya akuisisi, right issue dan lain-lain itu harus ada dokumen resmi, ya, di mana dokumen resminya adalah jelas dari emiten yang diajukan kepada OJK, dalam hal ini dipublish di koran dan websitenya IDX secara resmi, bukan di kolom rumor, ya. Tetapi entah kenapa masyarakat zaman sekarang lebih menyukai berita-berita yang garbage seperti ini dan pada akhirnya mereka membeli dan mereka rugi, ya. Perlu Anda ketahui, saham-saham yang ingin digoreng biasanya mereka melakukan sebuah trik, mereka melakukan sebuah campaign negatif, membuat sebuah rumor palsu dan sebagainya yang akan diakuisisi hanya untuk memanfaatkan psikologi semata supaya market ditarik dan pada saat itu mereka bisa lakukan penjualan. Pada akhirnya apabila orang-orang tidak belajar tentang materi ini, mereka akan terjebak, ya. Kemudian ada newspaper news, ya. Informasi ini juga termasuk sumber info yang tidak memiliki kualitas baik, di mana berisi opini yang belum tentu benar dan seringkali digunakan untuk market driver, atau informasi yang tersedia sangat mentah untuk dijadikan pegangan dalam investasi. Bisa saja dalam bentuk wawancara analis, bisa saja dalam bentuk wawancara pakar ekonomi, bisa saja memang digunakan oleh bandar atau market maker untuk membentuk opini publik yang pada akhirnya menjebak, untuk menciptakan buying power yang kemudian mereka akan membalasnya. Buying power sudah diciptakan, orang sudah mau membeli dan masuk ke pasar dan pada akhirnya mereka melakukan penjualan, semua orang terjebak di dalamnya. Ini bisa digunakan. Oleh karena itu cukup riskan, ya, opinion base ini harus dianalisa lebih lanjut dan informasi yang tersedia sangat mentah. Jadi bisa dikatakan misalnya tarif tol ini akan naik 10%. Nah,
Dengan begitu jangan tiba-tiba Anda langsung membeli saham Jasa Marga, karena belum tentu Jasa Marga itu bisa naik dengan kenaikan 10%. Harus dibedah lagi berapa cost yang dihasilkan dan seterusnya ya. Bisa jadi juga misalnya pelarangan atau kenaikan ekspor batu bara dan seterusnya, atau kenaikan pajak batu bara. Jangan serta-merta Anda langsung takut menjual batu baranya, karena ini yang disebut dengan informasi yang sangat mentah, hanya berupa news di newspaper yang belum bisa dijadikan pegangan dalam investasi ya. Nah, kita masuk yang ketiga, analyst research. Informasi ini termasuk informasi yang berbasis opini, tapi paling layak dijadikan patokan karena di dalam pembuatannya jelas instansinya dan metode penyampaiannya. Ya, publikasi secara resmi biasanya juga melalui pernyataan anti insider trading yang dibuat oleh analis profesional yang tersertifikasi. Biasanya ada CFA, ada CSA, ada CMT, CFT, CFTI ya. Kemudian dari CAT kita juga sudah mulai mengeluarkan standar profesi untuk analis, khususnya di technical dan di time forecasting market, sehingga tidak sembarangan untuk membuat sebuah analisa, walaupun ini masih masuk di dalam ranah opini. Tidak jarang analis-analis ini menjual harga dirinya hanya untuk pesanan ya. Ini yang perlu saya buka sedikit tentang dark side of dunia analisa. Analis-analis di beberapa perusahaan besar yang kita sebut dengan tier 1 ya, kita tidak tahu alasan mereka biasanya membuat sebuah analisa. Analisa-analisa tersebut selalu rekomendasinya misalnya buy, dan kebanyakan fundamental. Dia membuat sebuah rekomendasi buy, walaupun harga turun sudah 50-60%, dia tetap merekomendasikan buy. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka, karena klien-klien yang menggunakan analisanya cukup banyak dari institusi, mereka biasanya dititipin oleh emiten. Jadi tolong dong kita bayar segini bikin analisa buy supaya nanti harga sahamnya naik, banyak yang beli, dan mereka bisa menggunakan buying power itu untuk menjual, dan pada akhirnya mereka memakan korban. Nah, ini adalah the dark side dari analis-analis, sehingga kita masih kategorikan tidak semua analisa research dari analis itu clear dan baik. Lebih baik independent analyst kalau zaman sekarang ya. Kenapa? Karena sekuritas ini semakin susah berbisnis dari commission base-nya, maka mereka semakin mudah untuk menjual harga diri gitu. Jadi mengorbankan nasabahnya, analisnya disuruh menggunakan kemampuan menulisnya, dan kemudian membuat sebuah opini bahwa harga saham X ini akan naik. Kemudian mereka melakukan front running ya. Jadi istilahnya front running itu juga cukup terkenal di dunia kita, di financial business. Jadi sebuah sekuritas sebelum mengeluarkan report untuk buy, biasanya mereka sudah membeli dalam jumlah banyak. Pada saat mereka sudah membeli, mereka keluarkan rekomendasi buy. Begitu investor retail masuk, mereka lakukan penjualan ya. Itu terjadi banyak sekali dan makan korban tidak sedikit. Seperti LT, JP Morgan pernah rekomendasikan dari 500 untuk JP Morgan Indonesia, initial coverage buy 500, waktu harga 350, buy lagi, turun ke 150, buy lagi, dan pada akhirnya analisnya menghilang, nggak tahu kemana ya. Tetapi bagaimana investor yang sudah beli di harga 500 percaya analisanya dari JP Morgan Indonesia? Mereka tetap memberikan disclaimer, tetapi tidak ada follow up pertanggungjawabannya, dan kemudian waktu dicari analisnya mungkin sudah resign dan pindah ke tempat lain. Ya, inilah contoh bahwa opinion based walaupun sudah dibuat dengan begitu macam sistematik, tetap saja Anda harus tahu jenis-jenis informasi supaya Anda tidak terjebak di dalamnya. Kemudian ada deep private leak information, informasi orang dalam yang seringkali bocor ke publik, merupakan data penting tetapi sangat sulit didapatkan. Ini informasi yang paling berharga seperti berlian. Jadi sebelum dia melakukan penjualan atau sebelum dia diakuisisi orang, biasanya teman-teman dekat diinfoin untuk ayo masuk. Nah, hubungan khusus dengan orang nomor 1 di emiten menjadi kunci utama, dan hal ini termasuk informasi terbaik walaupun melanggar hukum. Kalau di Indonesia belum begitu tegas insider trading, tetapi kalau di Amerika hukumannya bisa penjara sampai 20 tahun ya untuk insider trading. Dan sudah banyak filmnya seperti Gordon Gekko di dalam film Wall Street 1, Wall Street 2, banyak sekali insider trading praktiknya yang langsung ditangkap oleh Security Exchange Commission atau OJK-nya di Amerika. Nah, ini adalah tipe informasi yang Anda harus ketahui, dan kemudian ada teori tentang diffusion of information. Kita di sini akan melihat nilai dari sebuah informasi itu sampai di mana sih. Nah, informasi itu muncul, kemudian biasanya informasi yang ada di publik itu biasanya sudah ada batasnya di sini, ya. Sebelum informasi itu Anda dengar, yang tahu informasi itu pertama adalah dari emiten, ya, dari perusahaan itu, lalu perusahaan itu memberikan ke kerabat dekatnya seperti tadi, deep private information bocor. Nah, tugas dari analis itu adalah melakukan company visit.
Oke, mereka melakukan company visit, nanti kita berikan contohnya ya. Mereka melakukan company visit, datang ke perusahaan itu, makanya di sini research institutional gain experience. Mereka mendapatkan informasi, oh perusahaan ini akan membeli A, B, C, mereka akan melakukan ini itu. Nah, ini sudah informasinya sudah mulai bocor ke tahap kedua. Artinya tahap kedua ini informasinya sudah jatuh ke tangan retail analis ya, walaupun ini belum masuk ke publik, tetapi sudah berpindah dari informasi dalam, sudah mulai keterbukaan kepada research, karena analis ini berhak bertanya dan mereka akan membuat sebuah analisa, membuat kalkulasi perhitungan bisnis untuk mengetahui bagaimana selanjutnya. Nah, setelah analis itu masuk, biasanya wartawan akan masuk, karena setiap kali informasi yang penting terkait dengan corporate action akan keluar, wartawan biasanya akan melakukan konferensi pers ya, emiten akan memberikan informasi. Nah, wartawan pada saat dia mendapatkan informasi, baik masuk di dalam berita atau tidak, setidaknya dalam press gain information ini, mereka sudah melakukan company visit juga, atau mereka mendapatkan info dari orang dalam, sudah di tangan mereka. Pada akhirnya, press publicity information, value-nya itu dari yang paling atas, ini value masih tinggi. Setelah research itu mendapatkan info, value-nya mulai turun. Waktu wartawan dapat info, value-nya turun. Begitu press mempublikasi ya, mempublikasi informasi itu, value dari information udah makin drop karena dia sudah jadi wacana publik. Tidak ada yang namanya value lagi. Dan kalau Anda lihat, begitu informasi itu diberikan ya, kita langsung melihat saja dari grafik ini bisa ketahuan. Ini level value dari informasi semakin tinggi di sini, berarti informasi belum tersebar. Dan biasanya ini orang dalam melakukan akumulasi, harga mulai naik pelan-pelan ya. Begitu akumulasi, analis masuk, ini harga juga mulai naik ya, tapi nilai dari informasi itu udah mulai berkurang. Kemudian wartawan mulai tahu, wartawan kasih tahu saudaranya kasih tahu temennya kasih tahu lagi, mulai naik, mulai masuk. Nah, emiten yang beli-beli di sini dan analis-analis yang suka front run, ini yang disebut front run. Ini para front runner memanggil analis untuk mempublikasi supaya lebih naik lagi, tapi mereka juga udah masuk ya. Dan kemudian pada saat menjelang wartawan mempublikasi atau riset itu sudah jatuh ke tangan publik, baik analis maupun dari sekuritas sudah publikasi, which is disinilah kita itu ada. Jadi Anda sebagai retail, Anda itu hanya menikmati informasi yang sudah menjadi sampah. Kenapa? Value-nya udah makin turun. Lihat, semakin value-nya turun, semakin tinggi harga sahamnya, tetapi ini sudah masuk di dalam fase excess. Kalau di dalam CAT program, chapter pertama Anda akan belajar tentang Dow Theory. Itu ada fase excess namanya. Di sini kita akan belajarin ternyata pada saat informasi sudah keluar, itu akan dibarengi dengan kenaikan dari harga, dan kemudian harga itu akan jatuh habis-habisan. Disinilah information out of value. Dan biasanya trader retail itu akan masuk pada saat ini. Dan disinilah mereka masuk disambut dengan para pemilik informasi pada awalnya, mereka yang melakukan penjualan. Ingat, karena harga jatuh itu selalu ada yang jual. Disinilah Anda harus mengerti tentang diffusion of information. Berita yang sudah masuk ke telinga kita sampai ke laptop kita, itu adalah berita-berita yang sudah habis masa value dari information ya. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam publikasi dari press. Kalau Anda bisa dapatkan berita sebelum dipublikasi, yaitu di daerah sini, masih boleh dipertimbangkan ya. Ini merupakan sebuah konsep yang sangat penting untuk Anda ketahui, terutama bagi Anda semua yang belum memiliki pengalaman di dalam mengkualifikasi berita apa yang penting. What to believe? Yang pertama, Anda harus percaya pada trading strategi dan goal. Tetap Anda set up Anda sebagai mid term investor atau short term, dan kenapa Anda trading, goalnya apa. Jangan terdistract. Jadi kalau misalnya di A Club kita sudah tentukan switch stock, kita sudah tentukan switch stocknya. Pada saat switch stock kita lagi diam, kita tidak terdistract masuk ke batu bara. Biarin saja saham batu bara naik, kita tetap maintain pada saham yang kita sudah tentukan, karena kita bermain dengan karakter kita. Kita menjadi value investor, perlahan-lahan harga saham kita naik. Kita boleh keluar masuk, tetapi di saham-saham itu saja. Kita tidak berpindah sektor hanya karena saham yang lain naik dan saham kita sementara diam. Ini yang paling penting. Anda memiliki karakter terlebih dahulu, dan karakter itu harus dibangun perlahan-lahan. Kenapa CAT program menjadi 12 bulan pendidikan certification? Karena Anda membentuk karakter dan Anda membentuk knowledge, skill, dan pada akhirnya Anda memiliki satu warna tersendiri, DNA yang sangat unik sebagai seorang trader yang memiliki goal, dan cara mencapai goal itu sudah jelas Anda ketahui.
Kemudian yang harus Anda percaya adalah fact-based information yang dipublikasi oleh lembaga yang legal. Ya. Kemudian good research officially published in company format, bukan dari BBM. Dikatakan bahwa CIMB atau CLSA upgrading atau JP Morgan upgrading, UOB Kay Hian dan lain-lain, Mandiri Sekuritas, tetapi Anda bacanya di BBM Broadcast. Jangan serta-merta percaya. Anda harus benar-benar mendapatkan report mereka. Nanti kita akan sharing bagaimana kita mempublikasi reportnya, ya. Dan report itu dipublikasi dengan kop dari perusahaannya, kop surat dari perusahaannya, sehingga ada disclaimer-nya secara legal itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Jangan percaya social media broadcast, media, portal, semua itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada saat Anda harus tuntut mereka, Anda tidak memiliki kekuatan hukum, ya. How to deal with information. 3F, filter, filter, dan filter. Filterlah sesuai dengan material hari ini. Apakah dia fact based, apakah dia opinion based. Kalau fact based seperti apa dan opinion seperti apa. Ask Astronaci Analyst Comment. Selalu Anda sudah ada di dalam A-Club. Informasi apapun silahkan Anda bisa tanyakan kepada kita, karena Astronaci berdiri sebagai bisnis partner Anda. A-Club adalah partner Anda yang selalu mendampingi Anda, dan kita neutral, kita tidak berpihak kepada manapun. Kita adalah independent research company yang akan memberitahu segala sesuatunya dengan objektif, ya. Anda bisa dengan senang hati silahkan Anda tanyakan rumor atau apapun, kita akan bersama-sama telusuri, ya, sehingga Anda tidak lagi tertipu di dalam bisnis informasi yang semakin hari semakin jahat seperti ini. Oke. Kemudian fast to respond but slow to act and on opinion based information. Jadi ya, Anda menyikapi boleh-boleh saja, tetapi jangan langsung melakukan pembelian dengan opinion based. Cross check, filter lagi, ya. Kemudian jangan pernah percaya rumor, karena rumor itu hanya 10% yang benar, sisanya bohong dan menghasilkan kerugian. Oke. Dan sell on good news. Indonesia merupakan market yang semi strong, ya, jadi dia tidak strong. Seringkali laporan keuangan bagus, harga saham malah jatuh. Contohnya Astra International, Mitra Adi Perkasa. Setiap kali Anda menemukan harga sahamnya, laporan keuangannya bagus, biasanya harga sahamnya akan langsung jatuh. Itulah sell on good news. Dan biasanya Anda harus tentukan, Anda lihat market story, Anda tentukan tanggal berapa, tanggal puncak terbentuk, siklus astrologinya apa, dan time forecastnya bagaimana. Di tanggal-tanggal itu biasanya akan muncul good news untuk menjebak investor retail. Oke. Nah, sekarang kita akan berikan contoh report. Jadi seperti kita ketahui, salah satu lini bisnis dari Astronaci adalah brokerage company. Salah satu subsidiary anak perusahaan kita adalah UOB Kay Hian yang kita kelola di Kelapa Gading dan di Surabaya. UOB Kay Hian adalah Singapore based company yang memiliki research team yang sangat kuat, dan saat ini Anda sedang melihat salah satu reportnya untuk edisi 4 Maret 2015. Di sini kita akan ceritakan bagaimana analis itu melakukan tugasnya, ya, sehingga Anda bisa mengetahui jenis-jenis informasi yang beredar, apakah itu bentuknya fact ataukah bentuknya adalah opinion, ya, yang mana yang harus dilihat. Kolom yang ada di sini ini selalu bercerita mengenai fact data, karena ini merupakan data penutupan harian dan sebagainya. Ini bisa menjadi reference, ya. Sometimes Anda mesti cek karena kemungkinan juga ada human error di dalam menulis ini, tetapi ini tidak akan mencelakai investasi Anda, sehingga ini nice to know saja. Nah, di sini langsung ada dua. Yang pertama result. Result ini artinya adalah kita sekarang berada di musim laporan keuangan, ya, kuartal 1, ya. Dan sekarang kita bisa Q4, ya. Kalau ini Q4 berarti tahun 2014 hasil laporan keuangan Semen Gresik itu naik 5,6 triliun, slightly below our expectation. Nah, 5,6 triliun ini adalah fact. Below our expectation ini adalah opini, karena analis itu harus punya asumsi. Mereka membuat yang namanya financial modeling. Kalau di CAT program Anda akan masuk di dalam valuation modeling yang diajarkan oleh Pak Rahman untuk CFA. Dia akan mengajarkan bagaimana cara memforecast laporan keuangan itu akan naik atau tidak labanya, ya, menggunakan rumus-rumus valuation. Nah, ini yang akan digunakan untuk analisa itu. Jadi mereka tetap menggunakan asumsi, dan di sini fact. Ini tidak mungkin bohong, karena ini adalah data yang dikeluarkan oleh Semen Indonesia melalui publikasi resmi, baik di koran maupun di Bursa Efek. Dan kalau ada di sini buy, targetnya di sini, ya, ini yang disebut dengan opinion base. Ini merupakan asumsi dari mereka, dan mereka melakukan targeting untuk membeli stok
Semen Indonesia berdasarkan laporan keuangan ini kinerja perusahaannya dia akan naik ke 17.100. Ini adalah opini dari analisnya. Sedangkan di bawahnya at a glance, ini yang harus Anda ketahui, ini adalah fact biasanya ya. Bukit Asam ini fact ya. Ini Ames revenue, ini berarti apa? Ini masih asumsi dari fast food Indonesia ya. Matahari Putapima 2014 result above expectation, ini berarti gabungan antara fact dan opinion. Jadi fact-nya direspon dengan oh ternyata laporan keuangannya di atas dari yang diharapkan. Economics, biasanya kalau economics ini adalah fact. Trade balance ternyata kita surplus dan kemudian kita deflasi di Februari ya. Nah, ini adalah fact. Oke, kita ketahui temanya sehingga konsep draft dari UOB Kay Hian ini reportnya enak. Jadi kalau Anda aktif di UOB Kay Hian Kelapa Gading, biasanya tiap pagi kita akan berikan ini ya. Dan Anda mulai bisa melihat karena data-data penting yang ada di sini tidak beredar secara free. Karena kembali lagi ini merupakan satu courtesy daripada sekuritas tempat kita trading. Yang harus kita perhatikan adalah metodologi analisa yang digunakan oleh analisnya itu bagus atau tidak. Dan saya selama 5 tahun terakhir bersama UOB nampaknya saya cukup puas ya. Target-target price fundamental yang ada di sini ini masih bisa dipakai dan harga di sini ya, harga di 17.100 ini kalau kita combine dengan Astronaci time forecast, price action analysisnya masih kena gitu, sehingga ini bisa dikatakan yang saya cukup appreciate dengan analis-analis di UOB adalah mereka tidak jual diri gitu. Mereka cukup punya harga diri dan mereka kredibel, artinya tidak peduli mau dibayar berapa, kalau jelek ya mereka bilang jelek, kalau buy. Tapi ini sudah sangat jarang, jadi makanya kita sangat hati-hati memilih sekuritas yang selain aman ya, kemudian punya MKBD yang besar, di satu sisi research teamnya itu solid dan mereka tidak suka jual diri. Ini yang paling penting ya. Nah, company result dari mana sih data ini? Jadi ini dikatakan dia net profitnya segini, kemudian analisnya langsung membuat ini. Dia menyusun penjualannya 7T ya, kemudian gross profitnya jadi berapa, operating profit bagaimana, dan akhirnya ketemu di kuartal 4 itu 1,4T misalnya keuntungannya ya. Ini net profit di kuartal 4, kemudian full 2014 itu ada di sini, jadi sekitar 5T. Nah, yang hal-hal seperti ini adalah perhitungan gabungan antara fact dengan opini ya. Nah, kalau result yang di sini ini adalah opini, resultnya grow 3%. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah data ya. Jadi kalau kita bicara PE ini pairnya sama net profit, ini net profit. Ini data yang udah fact, 2014 ini udah fact. Kalau kita lihat 2015 forecast, ini F nih forecast, ini adalah asumsi dari analisnya dengan valuation model. Ini diproyeksi ke depan ya, diproyeksi ke depan. Ternyata di 2016 nanti asumsi dari Marwan Halim ini akan mendapatkan keuntungan sekitar 6,7 triliun misalnya. Nah, inilah adalah opinion based, di mana saya juga mengikuti rekan saya Marwan Halim di dalam membuat analisis. Itu cukup baik ya, kredibel, dan metode-metode yang digunakan karena beliau adalah analis dari sektor properti, kemudian semen dan banking. Rata-rata metode yang digunakan itu cukup baik, dan ini begitu banyak data ya. 2015 average selling price naik 7,7%, ini fact ya. Semen demand to be supported by massive infrastructure, ini opinion si analisnya. Jika dia melihat dari Jokowi begini-begini, dia menghitung ya. Dan untuk mendapatkan data ini, selain opinion, ini dia juga melakukan yang namanya company visit. Dia melakukan company visit, ini juga company visit. Sales volume akan naik 6-8%. Dari mana dia bisa tahu? Dia melakukan company visit, dia telepon Semen Indonesia, dia telepon, dia ngobrol, atau bahkan dia datang ke lokasinya yang disebut dengan site visit. Lalu dia cari tahu dengan isu yang seperti ini, emiten bilang apa. Lalu keterangan dari emiten diolah kembali, yang pada akhirnya nanti dimasukkan dengan asumsi dari si Marwan Halim. Lalu analis Marwan Halim ini akan melakukan valuation, maintain buy recommendation dengan lower target price. Coba Anda bayangkan, target price-nya diturunkan sama dia. Dari yang awalnya 17.700, ini dari 17.800 ya. Kemudian ini diturunkan jadi sini. Alasannya apa? Karena bla 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 bla. Nah, inilah contoh yang dikerjakan analis.
Nah, informasi ini biasanya dipelintir oleh media dan dipelintir lagi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, dimasukkan di BBM, lalu diganti-ganti target price-nya 1700 jadi 19.000 misalnya begitu. Karena alasannya apa? Ini dimain. Dan Anda yang tidak membaca ini, tidak mengerti tentang hal ini, dan tidak memiliki satu tempat trading yang bisa memberikan engagement day by day, komunikasi yang langsung untuk ditanyain, Anda pasti tersesat. Oleh karena itu, kita integrasikan sekuritas di under Astronaci Management itu kita selalu konekkan dengan A-Club. Kenapa? Pada saat kita dapat news dan mereka bisa langsung tanya, mereka bisa langsung benar-benar baca, dan kalaupun mereka tidak mengerti, bisa langsung Anda bertanya di A-Club Trading Room. Karena dengan senang hati kita langsung memberikan satu respon dan education untuk bagaimana Anda mengerti tentang ini. Jadi di dalam membaca report ini kita harus tahu bahwa di kolom sebelah kanan production capacity ini semua juga berdasarkan fact ya, dan ini juga pasti fact di sini kecuali yang F ya, karena F ini adalah forecast semua, balance sheet, profit loss, cash flow ini semua adalah forecast kecuali yang 2014 ya. Nah, biasanya di lembar yang sini ini adalah berita-berita yang ada di koran. Ini source-nya, coba lihat, ini ada BTPN analyst meeting. Jadi net interest income-nya grow berapa dan seterusnya, ini dihasilkan dari analyst meeting. Ini berarti analisnya Yobi Kehian datang ke Bank BTPN, ikut duduk, dan dia mendapatkan data ini. Ini berarti fact ya. Bukit Asam ini juga fact. Kemudian ada komennya di sini. No surprise in result. Ya, masih di dalam consensus expectation. Apa sih yang disebut dengan consensus expectation? Setelah ini kita bahas. Ini contohnya Matahari Putra Prima, ini result above expectation, ini data dari koran dimasukin ya. Ini Anda harus tahu. Nah, disinilah data-data yang berdasarkan fact dimasukkan di sini. Ini data yang informasinya sudah dikonsumsi oleh semua orang, dirangkum menjadi satu. Jadi ini bukan analisa. Data yang ada di sini adalah keterbukaan informasi. Data yang ada di halaman ini semuanya keterbukaan informasi, berbeda dengan data yang di awal tadi. Ya, karena ini adalah analisa. Ini merupakan analisa fundamental bagaimana si analis Marwan Halim ini melihat kemungkinan ada kenaikan atau penurunan dari kinerja perusahaannya. Tetapi apakah kinerja perusahaan yang untung ini bisa membuat harganya serta-merta naik? Belum tentu. Kenapa? Kembali lagi ke market efficient hypothesis teori di bab awal. Kalau di market yang strong efficient, biasanya begitu analis dari perusahaan-perusahaan besar memberikan satu publikasi bahwa semen Indonesia ini untung, target price-nya segini berdasarkan valuation discounted cash flow atau DCF, itu fund manager langsung akan menyerbu dan harga naik. Terbukti seperti Facebook. Pada saat Facebook IPO terlalu di markup, setelah semua orang sadar, Facebook langsung jatuh dengan signifikan. Itu karena marketnya sangat efisien. Tetapi di Indonesia, yang saham tidak untung, perusahaannya bisa harganya naik 400%. Yang sahamnya untung bisa tidak naik atau bahkan turun, karena ini adalah market yang semi strong ya, belum mencapai satu kondisi di mana kita sangat efisien secara full ya. Ini Anda harus ketahui. Nah, kalau Anda berbicara tentang Bloomberg konsensus ya, Bloomberg konsensus dan lain konsensus itu adalah voting dari berbagai macam analis. Jadi kalau kita buka di Bloomberg atau kita buka di Reuters ya, nah, masalahnya Anda harus tahu bahwa Bloomberg ini ada dua. Ini adalah Bloomberg yang bisa diakses secara gratis, tetapi ada juga satu Bloomberg yang disebut dengan Bloomberg Terminal. Jadi kita menggunakan Bloomberg Terminal. Bloomberg Terminal ini merupakan satu komputer pintar yang berisi data financial apapun yang ada di muka bumi ini ada di sini. Bloomberg ini diciptakan oleh Michael Bloomberg namanya, ya. Di sini ada data apapun yang Anda mau. Komputernya bentuknya kayak begini. Ini komputer khusus. Seluruh investment banking, sekuritas semua akan menggunakan Bloomberg yang bonafit ya. Tapi kalau sekuritasnya nggak punya Bloomberg, ya kita akan berpikir bahwa dia tidak cukup kredibel gitu ya. Kenapa? Karena semua informasi harus didapatkan. Biasanya ini ada di ruang research atau di ruang institutional sales trader ya. Dan ini adalah di dalamnya. Anda bisa masukkan data apapun dan Anda bisa dapatkan mulai data ekonomi yang paling dalam, data semua laporan keuangan terupload di sini oleh seluruh analis di muka bumi ini yang melakukan coverage. Itu bisa dilihat. Jadi kalau kita mau lihat saham Singapore Airlines, dari seluruh analis yang ada di planet bumi ini siapa saja yang bilang buy, itu semua langsung terlihat hanya dalam hitungan detik.
Semua ada di komputer pintar ini. Nah, itulah yang kita sebut dengan Bloomberg Consensus. Itu artinya semua analis yang ada di sini rekomendasinya buy atau sell. Seringkali orang itu dipelintir lagi beritanya. Jadi dikasih satu rekomendasi buy saham semen Indonesia karena Bloomberg Consensus bilang buy semua. Nah, ini kan berita mentah yang dimakan mentah-mentah oleh investor yang tidak mengerti. Wah, mereka begitu baca bahasa yang kelihatannya keren, bahasanya Inggris sedikit gitu, langsung mereka respon dan mereka beli. Pada dasarnya mereka nggak tahu itu informasi apa, bahwa informasi itu dipelintir tidak punya dasarnya. Jadi inilah Bloomberg Consensus dari mesin ini sebenarnya, Bloomberg Consensus itu ya. Dan Anda tidak bisa dapatkan secara gratis sebenarnya, karena di sini hanya informasi biasa ya. Paling mentok Anda bisa cari misalnya di sini Bank BRI. Kita bisa cari BRI di sini, mungkin kita coba lihat. Nah, oke. Ini ada income statementnya, kemudian ini kita bisa compare news press release sih ada, tapi kalau di Reuters itu cukup menarik. Ya, Reuters ini juga menyediakan sama seperti Bloomberg, tapi dia juga ada edisi gratisnya ya. Kita coba lihat market stocks ya. Kita akan mencari datanya. Nah, kita ketik di sini BBRI misalnya .jk. Ingat, kalau Bloomberg itu pakai IJ ya, India Juliet. Kalau di Reuters dia pakai Juliet Kilo untuk kodenya. Dan di Yobi Kehian Astronaci itu kita mengacu kepada IJ karena kita menggunakan Bloomberg. Jadi kalau menulis research, Anda jangan bingung kalau ada BBRI spasi IJ gitu ya. Nah, ini ada newsnya, tetapi ini tidak begitu tajam ya. Lebih bagus di, kalau yang untuk free Reuters ini cukup menarik karena di sini konsensusnya bisa dilihat ya. Tapi konsensus yang ada di sini juga konsensus antar analis di Reuters. Nah, ini ada analis konsensus ya. Di sini kelihatan industrinya itu PE-nya berapa, market cap-nya, ini lebih jelas ya. Ternyata secara konsensus ini masih buy, rata-rata rekomendasinya buy. Dan ini kita bisa klik analis konsensusnya. Kita lihat nanti. Nah, ini BRI kalau kita cek dari corporate ini cukup lengkap di sini ya. Di Bloomberg Terminal Anda juga bisa lihat banyak nama-nama orang yang aktif. Ini muncul juga di sini. Nah, ini Anda bisa lihat analyst recommendation, ini outperform ya. Last update-nya kapan? 5 Maret. Ini 5 Maret ini ada yang ngasih rekomendasi outperform. Jadi di sini buy itu 12 orang, outperform 12, outperform dan buy ini mirip ya. Kemudian hold itu 6 orang. Hold berbeda ya. Hold ini bukan berarti tahan. Kalau di dalam dunia analisa ini yang sangat riskan. Di dalam dunia analisa fundamental, hold itu bukan berarti Anda tahan ya. Hold itu artinya pada saat kenaikan atau penurunannya sudah tidak bisa lagi lebih dari 10% dari nilai intrinsic value-nya, maka rekomendasinya hold. Jadi contoh, ini kenaikannya masih 15%, maka dia dianggap buy, masih buy. Tapi pada saat target price dengan harga current price itu 10%, maka ini langsung jadi hold. Kalau sudah hold, itu dari buy jadi hold, itu downgrade artinya. Penurunan kualitas, bukan dari buy lalu hold, itu artinya disuruh hold. Inilah yang saya melihat dalam 4 tahun tragis ya. Banyak sekali investor retail itu tertipu dari buy ke hold, dia kira hold, akhirnya harga sahamnya turun drastis, lalu mereka bilang, analis saya bilang hold. Mereka tidak mengerti terminologi dari buy ke hold itu artinya apa ya. Buy ke hold itu artinya penurunan kualitas, di mana pergerakannya sudah tidak bisa lagi lebih dari 10%, makanya dia langsung memberikan hold ya. Dan biasanya kalau di disclaimer itu ada di belakangnya ya. Beberapa broker memberikan disclaimer di belakang ya. Anda bisa cek. Oke, itu yang harus Anda ketahui. Saya tadi belum sampaikan. Jadi hold di sini adalah satu kondisi yang kurang menarik sebenarnya. Kemudian kalau sampai di sell, yaitu sudah mutlak, dia akan diasumsikan turun lebih dari 10% dari nilai wajarnya. Jadi misalnya intrinsic value-nya 16.000 atau 15.000, harga sekarang 17.000, itu sudah pasti akan turun menjadi sell. Sometimes ada yang overweight atau underweight. Kalau overweight itu artinya boleh saham itu ditambahkan di portofolio lebih banyak. Jadi misalnya Anda punya portofolio, ada banking, ada konstruksi, ada yang lain-lain. Nah, biasanya analis juga akan melakukan report saham konstruksi. Kalau sektor biasanya dia melakukan overweight gitu.
Sektor properti overweight, ya. Artinya apa? Sektor properti ini boleh lebih banyak berada di portofolio kita, gitu ya. Nah, inilah yang disebut analyst recommendation dan konsensus. Bukan berarti kalau seandainya BRI ini dikatakan oke, buy lebih banyak, lalu Anda buka komputer hajar buy saja, pasti loss, ya. Karena di sini mereka tidak berbicara tentang price action, tetapi lebih berbicara tentang bagaimana kondisi perusahaan itu, apakah harga belinya, bukan harga beli, apakah harga sekarang dengan harga nilai wajarnya atau intrinsic value itu lebih dari 10% upside opportunity-nya atau tidak. Kalau dia masih bisa naik lebih dari 10%, rekomendasinya buy. Tetapi apakah buy yang di sini sama dengan rekomendasi buy yang seperti di A-Club? Totally different. Karena yang di A-Club, begitu kita bilang buy, itu artinya harga siap-siap naik meledak lebih tinggi. Kalau di sini buy, itu judulnya buy karena dianggap dia masih bisa naik. Nah, inilah yang akan menjadi sebuah gap yang besar dan wajib Anda ketahui. Yang pertama adalah bagaimana cara analis bekerja antara membagi opinion dan fact-based information, dan sometimes mereka melakukan combining antara dua ini untuk menghasilkan sebuah recommendation, ya. Dan Anda harus bisa memilah-milah itu. Anda ketahui lagi informasi mana yang Anda bisa percaya, dan kemudian bagaimana Anda bisa memanfaatkan efisiensi market hypothesis. Anda tahu, dan Anda juga bisa mengetahui tentang nilai dari sebuah informasi. Anda bisa memilah fact-based dan opinion-based, ya. Pada akhirnya, A-Club akan selalu bisa menjadi tempat untuk Anda bertanya, karena kita menjadi business partner yang selalu setia menemani Anda. Sekian penjelasan the value of information.